warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nurwahyuni. Saya mahasiswi aktif dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang teknik pengumpulan data primer dan data sekunder, yang dimana materi ini adalah salah satu subbab pembahasan dari mata kuliah metodologi penelitian, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Adi Surya STMT. Untuk lebih jelasnya, saksikan pemaparan berikut ini. Pengertian data primer. Sumber data primer adalah responden atau objek penelitiannya langsung, sehingga peneliti bisa terjun mengamati dan menulis jawaban langsung dari objek penelitian. Data primer bersifat utama, sehingga keberadaannya wajib untuk membantu memecahkan rumusan masalah. Data primer adalah data yang bisa Anda dapatkan dengan beberapa cara, misalnya kuesioner, wawancara langsung, atau survei. Cara memperoleh data primer. Cara mengumpulkan data primer, ada beberapa teknik yang sangat umum digunakan sebagai berikut. Yang pertama, wawancara mendalam, kedua, observasi, yang ketiga, survei, dan yang keempat, dokumen. Kelebihan dan kekurangan data primer. Data primer juga mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan data primer adalah sebagai berikut. Untuk kelebihan dari data primer, yaitu data yang diperoleh lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti. Kekurangan dari data primer membutuhkan waktu yang relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar. Pengertian data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada, sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Contoh jenis data sekunder seperti data sensus penduduk, data penyakit, dan data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Berikut ini beberapa fungsi data yang perlu diketahui. Yang pertama, data digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. Yang kedua, dapat berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah dan menentukan suatu kebijakan serta keputusan. Yang ketiga, data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Dan yang keempat, data berfungsi sebagai dasar suatu penelitian atau perencanaan dalam sebuah kegiatan. Cara memperoleh data sekunder bisa diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS, studi dokumen, atau penelitian keperpustakaan. Kesimpulan, data primer adalah data mentah yang baru pertama kali dikumpulkan, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah pernah dikumpulkan, diuji, dan dipublikasikan. Pengumpulan data bisa dilakukan dari berbagai sumber. Pada dasarnya, pengumpulan data bergantung pada sifat penelitian atau objek yang sedang diteliti. Pengumpulan data merupakan aspek penting dalam penelitian, karena jika data yang dikumpulkan tidak akurat akan berdampak pada hasil penelitian. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.